Halo sahabat kreatif, selamat datang di channel kreatif.com. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Form atau Google Formulir. Baik, seperti yang Anda lihat di layar kaca, di sini nantinya kita akan bahas mulai dari login. Kita login ke Google, kemudian membuat soal, kemudian memberikan skor, memberi jawaban yang benar, terus kemudian set time limiter atau kita mengatur batas waktu dari pengerjaan soal yang kita buat. Oke, yang terakhir ini kita menjadwal kapan Google Form kita itu open dan kapan akan close. Di bagian terakhir ini kita juga bisa mengatur di jam-jam tertentu yang kita inginkan untuk soal kita itu open, dan di jam-jam tertentu pula kita menginginkannya untuk close atau tidak bisa diakses seperti itu. Baik, langsung saja ke langkah pertama. Bapak Ibu bisa membuka browser, lalu kemudian sebelumnya Bapak Ibu harus punya email dan terlebih dahulu harus login dengan akun email atau akun Gmail yang Bapak Ibu punya seperti ini. Kemudian setelah login, Bapak Ibu bisa klik menu aplikasi Google yang ada di samping kiri daripada akun Bapak Ibu. Nah, ini kita klik ya, kita klik lalu pilih drive. Pilih drive, kita nantinya akan masuk ke akun drive atau Google Drive kita. Baik, setelah terbuka drive, lalu kita pilih menu tanda plus atau tanda tambah yang ada di pojok kiri atas ini ya. Baru kita klik, lalu kita pilih menu lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir. Oke, saat ini kita sudah berada di halaman awal daripada Google Formulir, dan artinya di halaman ini kita nantinya bisa membuat soal seperti itu. Namun perlu diingat Bapak Ibu, untuk pertama kalinya sebelum kita membuat soal, pastinya kita harus mengisi data atau identitas dari soal yang kita buat. Di sini ada tulisan formulir tanpa judul yang di bagian awal ya, paling awal sendiri. Ini bisa kita isi dengan nama soal yang kita buat seperti itu ya. Misalnya kan saya di sini akan mengisi dengan ini karena saya sudah membuat soal ya sebelumnya. Saya akan copy paste saja seperti ini. Nah, nama soal saya adalah soal PAT Mapel Sorof untuk kelas 7 dan 8 MTS Nurul Umah seperti itu. Untuk deskripsi ini bisa diisi dengan mata pelajaran, hari dan tanggal ujian, waktu, kemudian guru pengampu seperti itu misalkan. Nah, ini saya isi dengan ini. Saya copy paste saja karena saya sudah membuat. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini untuk bagian awalnya. Untuk bagian kedua, yang ini kita bisa isi dengan nama siswa, nama lengkap seperti itu. Untuk yang menu ini kita pilih jawaban singkat ya, jawaban singkat. Ini artinya siswa nantinya diharuskan untuk mengisikan namanya masing-masing. Kalau Bapak Ibu sudah punya daftar nama siswa dan ingin memasukkan di kolom ini, bisa Bapak Ibu pilih pilihan ganda ya, pilihan ganda, lalu kemudian masukkan nama-nama siswa di opsi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk
mode pilihan ganda ini nantinya siswa tinggal mengklik atau mencentang daripada opsi-opsi yang ada di sini. Kalau di sini saya menginginkan untuk jawaban singkat saja. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk di checklist bagian yang wajib diisi. Kemudian kita di sini akan menambahkan kolom baru untuk mengisi kelas. Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu klik tombol plus ini. Oke. Dan terbentuklah kolom baru di sini ya. Ini kita isi dengan kelas. Nah, kelas saya di sini pilih pilihan ganda karena saya ingin memasukkan pilihan kelas seperti itu. 7A misalkan, 7B, 7C. Nah, seperti itu ya. Jikalau cukup, dikira cukup, kita checklist lagi bagian wajib diisi di sini. Supaya apa? Kalau kita checklist bagian wajib diisi, nantinya siswa sebelum dia mengisi data diri secara lengkap, dia tidak akan bisa mengakses soal. Seperti itu tujuannya. Oke, jikalau data diri ini dirasa cukup, ya, kita membuat session atau bagian yang kedua. Ini adalah tadi session pertama ya. Ini session pertama, kita akan berikutnya akan membuat session kedua dengan cara klik menu yang paling bawah ini. Oke, kita disuguhkan dengan session yang kedua atau bagian yang kedua. Nah, di sini kita bisa isi dengan kalimat perintah atau ya kalimat perintah ya dari soal-soal yang Bapak Ibu buat. Misalkan perintahnya pilihlah jawaban yang paling tepat seperti itu. Oke, untuk di bagian deskripsi ini saya isi ini, kerjakanlah dengan penuh teliti dan hati-hati, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Seperti itu ya. Saya paste saja ke sini karena saya sudah membuat soal sebelumnya ya. Nah, kira-kira seperti inilah kalimatnya. Kalimatnya seperti ini. Oke, jikalau sudah, kita buat kolom lagi dengan cara klik tanda tambah yang ada di atas ini. Kita klik dan kolom dari soal di sini ya. Ini kolom dari soal ini sudah bisa kita isi. Nah, di sini ada pertanyaan dan pilihan gandanya. Kita isi sesuai dengan soal dari Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah kolom soal atau kolom pertanyaan ya. Bapak Ibu bisa menuliskan soal secara langsung di Google Form ini, atau kalau Bapak Ibu sudah punya soal, sudah pernah menulis soal di Microsoft Word seperti ini, Bapak Ibu bisa input ke dalam Google Form dengan cara copy paste, tidak perlu untuk mengetikkan satu persatu seperti itu. Baik, karena di sini saya sudah punya soalnya di Microsoft Word, maka saya akan memasukkan soal di Google Form ini dengan cara copy paste ya. Baik, sebelumnya jikalau masih ada numbering di Microsoft Word dari Bapak Ibu semuanya, bisa kita hilangkan dulu numberingnya dengan cara blok semuanya, terus kita hilangkan numbering di menu ini. Nah,
seperti ini. Numberingnya sudah hilang, bisa kita langsung masukkan ke dalam Google Form ya. Baik, untuk opsinya kita isi pilihan ganda ini, kita blok semuanya, kita copy, lalu tinggal kita paste di kolom opsi ini. Nah, otomatis langsung masuk ya ke empat-empatnya, jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu seperti itu Bapak Ibu. Untuk menuliskan soal yang nomor 2, kita perlu mengklik icon plus ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa masukkan soal yang nomor 2. Nah, ini kita blok, kita copy dan kita paste di sini. Begitu seterusnya, untuk pilihan gandanya juga sama. Kita paste di sini. Untuk soal yang nomor 3 sama. Kita klik icon plus atau tambah ini. Lalu kita masukkan soal yang nomor 3. Copy, kita paste di sini. Untuk pilihan gandanya juga sama ya. Nah, oke, seperti ini. Satu lagi ya, saya akan memberikan tutorial membuat soal 5 aja, membuat 5 soal. Lanjut, untuk pilihan gandanya kita copy, paste ke sini. Oke, ini sudah 5 soal. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 lagi ya. Satu lagi kita masukkan lagi, kita copy paste ke sini, lalu pilihan gandanya juga. Nah, oke, sudah cukup. Saya akan memberikan panduan untuk 5 soal saja. Ini cuma panduan ya. Bapak Ibu bisa meneruskan untuk mengikut soalnya sampai berapapun masing-masing dari soal yang Bapak Ibu punya. Nah, setelah pembuatan soal selesai, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan mana jawaban yang benar, seperti itu ya. Mana jawaban yang benar dari opsi atau pilihan ganda yang kita berikan ini. Dan juga kita akan memberikan poin pada setiap soalnya. Kita akan memberi poin berapa nantinya. Oke. Bapak Ibu silakan klik setelan yang ada di atas ini ya, klik saja. Nah, di sini ada setelan dari Google Form kita semuanya. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur misalkan yang ini kumpulkan alamat email, berarti nantinya siswa atau mahasiswa diharuskan untuk memiliki email yang nantinya akan terkumpul di kolom responden ya. Untuk panduan saya tidak mensarankan ini apabila dirasa siswa-siswi ataupun mahasiswa dari Bapak Ibu itu belum mempunyai email ya. Belum punya email, saya sarankan tidak usah menceklis yang ini. Nah, sini saya checklist gunanya untuk membatasi satu tanggapan. Jadi siswa itu hanya bisa menjawab itu satu kali jawaban ya, tidak bisa untuk merevisi atau tidak bisa untuk menjawab yang kedua kalinya, seperti itu. Baik, ini untuk yang dua ini tidak saya checklist ya. Terus lanjut ke presentasi, pengaturan presentasi. Di sini saya checklist yang acak urutan pertanyaan.
Jadi nantinya soal-soal yang setelah Bapak Ibu buat itu akan diterima oleh masing-masing siswa itu secara acak. Jadi nomornya itu tidak berurutan ya. Ini meminimalisir untuk nantinya terjadinya aksi contekan seperti itu ya. Di kolom kuis ini bisa Bapak Ibu checklist ya yang atas, jadikan ini sebagai kuis ya, yang nantinya kita itu bisa memberikan poin dan juga memberikan jawaban mana yang benar, dan ketika nanti jawabannya salah akan disitu ketahuan oleh siswanya seperti itu ya. Nah di sini harus checklist yang jadikan ini sebagai kuis. Terus yang ini rilis nilai ini segera setelah setiap penerimaan. Jadi setiap selesai siswa mengerjakan tugas akan bisa langsung rilis nilai seperti itu. Untuk yang 3 ini saya checklist semua, terserah nanti Bapak Ibu mau di checklist yang mana, ataupun yang nilai poin saja, atau jawaban yang benar, atau pertanyaan yang tak terjawab seperti itu ya. Ini monggo masing-masing. Nah di sini saya checklist semua ya, lalu klik simpan. Nah di sini kita sudah bisa memberikan poin dan juga mana jawaban nanti yang benar. Klik pada bagian kunci jawaban, lalu tentukan mana jawaban yang benar. Misalkan saya pilih opsi B, perubahan ya. Oke, dan saya berikan poinnya ini adalah 20 karena saya membuat soal 5 ya. Membuat soal 5 pastinya setiap soal poinnya adalah 20 kali 5 adalah 100 seperti itu. Ini tergantung jumlah soal dari yang Bapak Ibu buat seperti itu ya. Oke, ini bisa diterapkan di semua soal ya. Ini klik kunci jawaban, lalu ini saya checklist yang istilah ya, terus saya beri poin 20 juga. Selesai. Oh iya, jangan lupa untuk checklist bagian yang ini ya, yang wajib diisi supaya soal ini semuanya terisi oleh siswa seperti itu. Baik, ini sama saja untuk caranya ya. Baik, setelah kita selesai menentukan poin dan membuat jawaban yang benar ya, membuat opsi yang benar, kita coba preview dulu ya, seperti apa nantinya tampilan dari soal yang kita buat. Nah seperti ini adalah tampilan yang nantinya akan diterima oleh siswa seperti itu. Oke, lanjut untuk langkah yang berikutnya, yaitu di sini misalkan Bapak Ibu ingin memberikan limit waktu atau batasan waktu maksimal pengerjaan seperti itu ya. Baik, untuk Bapak Ibu bisa memberikan limit waktu itu perlu yang namanya pengaya ataupun aplikasi dari pihak ketiga ya. Di sini sudah saya pasang, tapi ini kalau belum diinstal itu tidak akan muncul yang ikon pengaya ini. Jadi kita perlu install dulu ya. Caranya seperti apa? Klik titik 3 yang ada di sini. Oke, kita klik, lalu arahkan kursor ke icon ini ya, add-on
ke menu add-on ini ya, tunggu sebentar. Nah, di sini lalu kita pilih yang namanya form limiter ya. Form limiter ini kita klik, atau bisa Bapak Ibu cari di sini form limiter seperti itu. Nah, ini form limiter ini klik. Setelah diklik, lalu Bapak Ibu install saja, karena di sini sudah terinstall dan yang tampil adalah hapus dan edit karena saya sudah menginstal. Kalau belum terinstall, di sini ada tulisan install. Nah, ini ada uninstall ya. Nah, kalau belum terinstall, di sini ada tulisan install. Lalu Bapak Ibu install saja. Seperti itu. Nah, setelah terinstall ya, setelah terinstall seperti ini, Bapak Ibu langsung bisa men-setting atau memberikan limit waktu pada soal yang Bapak Ibu buat. Caranya seperti ini. Klik tombol form limiter tadi, klik form limiter yang tadi sudah terinstall, lalu set limit ya, klik set limit. Nantinya akan tampil seperti di layar kaca ini ya. Lalu kita pilih select. Kita atur, yang perlu kita atur adalah date and time ya, tanggal dan waktunya seperti itu. Di sini bisa Bapak Ibu tentukan ya, ini sekarang ini adalah tanggal 21 Mei, jadi batas akhir soal ini bisa diakses oleh siswa itu tanggal berapa, seperti itu ya. Misalkan kita set atau kita atur di tanggal 25 ya, tanggal 25 bulan 2020. Untuk timenya ini juga bisa kita tentukan. Misalkan waktu maksimal pengerjaan ini adalah pukul 10 AM ya, pukul 10 siang lewat 15 menit misalkan. Nah, seperti ini langsung kita save and enable seperti itu. Oke, di sini sudah selesai untuk kita memberikan limiter pada Google Form yang kita buat atau soal yang kita buat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengatur kapan Google Form kita itu tayang atau bisa diakses, dan sampai kapan nantinya Google Form kita itu ditutup atau tidak bisa diakses. Dan kita juga bisa mengatur di hari apa dan di jam berapa Google Form kita itu bisa diakses, dan di jam berapa pula akan tutup otomatis seperti itu. Nah, kita juga butuh aplikasi pihak ketiga yang namanya email notification for form ya, email notification for form. Nah, caranya sama. Kalau Bapak Ibu belum email notifikasinya belum terinstall seperti ini ya, kita harus menginstal dulu. Caranya sama dengan tadi menginstal form limiter ya. Kita klik add-on, tunggu sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom pencarian ini email notification. Nah, ini ya yang atas sendiri, email notification for Google Form. Nah, ini dia email notification for forms ya.
ini juga kita install terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, maka tampilannya akan uninstall, bukan install ya. Jadi Bapak Ibu silakan install terlebih dahulu. Kalau sudah terinstall, kita masuk di sini dan klik untuk email notification for Google Form ini ya. Kita klik. Oh ya, maaf, kita refresh dulu. Kalau terjadi error seperti tadi, kita refresh ya. Kita refresh dulu untuk browsernya dan kita klik email notification for form. Nah, di sini ada pilihan mana yang Bapak Ibu atur ya. Di sini saya hanya akan mengatur limit form responses ya, limit for from responses. Jadi kita membatasi setiap responden, membatasi waktu pada setiap responden untuk nantinya bisa mengakses soal kita di Google Form seperti itu. Di sini ada tampilan open the form on. Nah, ini open the form on ini waktu dimana Google Form kita itu dibuka. Silahkan ini bisa di set, misalkan opennya itu tanggal 25 ya, misal pukul 7 ya, pukul 7, misal 7 pagi, 7.00 seperti itu ya, 7.00 ya, untuk timenya pukul 7.00. Nah, ini untuk close the form, ini adalah waktu akhir atau batas akhir Google Form kita itu ditutup. Nah, ini bisa tentukan misalkan tanggal 25 juga, tanggal 25 ya, untuk waktunya ini pukul 10 ya, pukul 10 tadi lebih 15 menit, pukul 10 15 menit. Nah, ini kita tidak perlu isi ya. Lalu ini pilihan hari apa yang Bapak Ibu inginkan untuk Google Form kita itu bisa diakses gitu ya, dan hari apa juga tidak bisa diakses. Misalkan tanggal 25 ini, tanggal 25 ini hari Selasa ya, hari Senin ya, hari Senin. Jadi di hari Senin kita akan menginginkan Google Form kita itu untuk tayang seperti itu. Hari Senin jam berapa sampai jam berapa, begitu ya. Ini bisa ketikkan pesan untuk di sini Bapak Ibu semuanya. Lalu setelah selesai kita klik save. Di sini sudah selesai. Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengirimkan soal ini kepada masing-masing siswa. Caranya klik kirim, ini ya, klik kirim, lalu pilih yang ini, yang tautan ya, salin tautan ini, kita salin, lalu bisa kirimkan melalui WhatsApp ataupun melalui email dan lain sebagainya ya. Baik, seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial.